Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Quran, selamat datang di podcast Qurani LPK Al-Huriyah IPB. Perkenalkan, Ane Muhammad Reza Nasrullah di sini akan menemani kalian dalam bahas salah satu topik yang masih relate banget nih sama bulan yang suci dan mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Pada penasaran gak nih topiknya apa? Nah, karena mungkin pada penasaran ya, jadi Ane spill aja nih topiknya. Topik untuk podcast kali ini tuh tentang cara maksimalkan 10 hari terakhir Ramadan dengan Al-Quran. Namun sebelumnya Ane nggak sendirian nih di sini. Ane ditemani sama salah satu sesepuh di LPK Al-Huriyah, yaitu Bang Hilmi, dan dengan Ane yaitu Wira. Untuk Sabi kali sih Bang, perkenalan dulu. Oke, kita sama-sama dulu kali ya. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama Ane Muhammad Hamdani dari Fisika Angkatan 57. Dan di sini di LPK jadi staf biro internal sekarang. Insya Allah. Gitu ya. BTW gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Dan kalian gimana kabarnya? Ane pribadi sih kabarnya alhamdulillah agak lemes ya. Karena tadi pas sahur ya seperti biasa agak telat karena udah mau mepet subuh. Tapi ya alhamdulillah masih tetap semangat sih ya dalam jalan puasa. Lu sendiri gimana, Wir? Kalau Ane sendiri alhamdulillah juga. Tadi sempat sahur walaupun sama juga telat. Tadi bangun tuh jam 4 baru bangun. Mana kan harus ya asrama nih ya. Jadi harus cari makan dulu ke 3H. 3H apa tuh? 3 itu kayak warung makan itu. Warung makan? Iya, warung makan. Jadi warung makan untuk biasanya anak-anak asrama tuh di situ. Ada gak relate ya? Ada gak relate? Ada gak asrama soalnya? Gak asrama online ya. Asramanya online ya. Di rumah masing-masing. Waduh. Asrama Zoom ya. Gak tahu 3H itu apa, gak tahu. Ada. Ya udah, di sini tuh kita bertiga nih akan bahas salah satu topik, yaitu tentang cara maksimalin 10 hari terakhir Ramadan. Nah, sebelumnya lu ngerasa nggak sih, Wir, kalau kita itu cepet banget puasa tahun ini, tiba-tiba udah mau 10 hari terakhir Ramadan aja? Iya, bener banget sih, Ja. Rasa baru kemarin ya kita puasa ya? Iya. Gak kerasa udah pertengahan udah mau hampir beres nih puasa nih. Udah mau nuzulul Quran juga, udah mau 10 hari terakhir. Tinggal nanti paling ya lebaran. Tahu-tahu lebaran aja ya. Tahu-tahu lebaran. Lebaran gitu kan, tahu-tahu Idul Fitri gitu. Aduh. Nah, ngomong-ngomong 10 hari terakhir Ramadan nih, Ane itu mungkin banyak juga masyarakat yang penasaran nih, apa sih istimewanya 10 hari terakhir Ramadan tuh sampai didengung-dengungkan sama di apa namanya, warawiri, di wanti-wanti sama para sesepuh sama ulama tuh, kita tuh harus mempersiapkan diri untuk menghadapi 10 hari terakhir Ramadan nih. Apa sih istimewanya itu intinya? Oke, jadi bismillah ya. Untuk keistimewaan bulan Ramadan ini sebenarnya banyak banget ya. Nah, sesuai hadis dari Rasulullah SAW, jadi bulan Ramadan itu kan kita kebagi 3 ya. Iya, itu 10 hari yang awal, 10 hari yang tengah, sama 10 hari akhir. Nah, 10 hari akhir ini ada keutamaan untuk pembebasan dari api neraka. Nah, bahkan Rasulullah sendiri sesuai hadisnya itu dalam hadis Al-Bukhari, Rasulullah itu sampai mengencangkan sabuk ininya, pakaian yang ikat pinggangnya, untuk bersiap-siap melaksanakan kegiatan di 10 hari bulan Ramadan ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sampai segitunya. Terus beliau tuh sampai diriwayatkan lebih bersungguh-sungguh daripada malam-malam yang lainnya. Bahkan ya beliau tuh kayak sempat apa ya, ini tuh beliau tuh tahu ya, ini tuh malam malam terakhir loh di bulan Ramadan, maka kita harus istilahnya mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya untuk apa namanya, untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda gitu. Nah, sama di 10 bulan terakhir ini, 10 malam terakhir ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya. Pasti udah para dengar kan ya malam Lailatul Qadar. Nah, sesuai dari ayat Al-Quran, Al-Qadar ya. Al-Qadar itu bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Gimana nggak istimewa coba? Di malam turunnya Al-Quran itu
banyak banget keutamaan-keutamaan yang bakal kita ambil. Kita lanjut ke ayat kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah tuh nanya. Allah tuh tapi bukan berarti nggak tahu ya, tapi menegaskan kepada kita semua umat muslimin untuk lebih aware lagi. Kira-kira apa sih malam Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Pada malam itu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun itu? 80 tahunan. 80 tahunan ya. Itu bahkan Lebih tua dari umur rata-rata umat Nabi Muhammad. Iya, umur rata-rata Nabi Muhammad itu 60 tahun. Sedangkan keutamaannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti sekitar 80 tahun ya, 80-an ya. Nah, itu keutamaannya seperti itu. Nah, lanjut ke ayat ketiga. Ayat keempat. Ayat keempat. Tanazzalul malaikatu waruhiyah biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu malaikat itu turun ke bumi dan Ruh Jibril itu juga turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Jadi malam itu spesial banget. Di situ tuh semua malaikat itu turun ke bumi untuk misalkan kalau kita ada permohonan, kita mengucapkan doa segala macam tuh, insya Allah bakal langsung diijabah sama Allah. Masya Allah. Langsung diijabah, langsung kayak satut-satut lah ya istilahnya. enggak sih. Nggak ada pending dulu ya. Ya nggak ada Langsung. pending gitu, karena emang sangat spesial gitu. Nah, terakhir ayat ke-5 ya. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi sampai waktu malam Lailatul Qadar itu dari habis maghrib kira-kira sampai terbitnya fajar. Kira 12 jam ya, sampai subuh lah kira-kira. Sampai matahari kelihatan terbit fajar. Nah, jadi itu karena ada malam Lailatul Qadar itu, kita lebih ulama-ulama lebih apa ya, meng-aware, mewanti-wanti, bilang-bilang ke seluruh umat manusia, umat muslim, kita tuh harus lebih giat lagi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Gitu keistimewaan dari ini. Malam itu. Ternyata banyak banget ya keutamaan juga. Iya, bayangin satu malam aja bisa nutupin pahala kita seumuran kita. Iya, 1000 bulan ya. Satu malam 1000 bulan. Nah, aneh tertarik nih gara dengerin ini nih. Untuk antum sendiri ada nggak sih saran kegiatan buat aneh dan buat mungkin teman-teman yang nonton cara maksimalin dari 10 malam terakhir ini sampai agar kita bisa nemu nih malam Lailatul Qadar itu gimana? Nah, di malam Lailatul Qadar ini kan kita sebenarnya nggak tahu persis malamnya kapan. Cuman kita udah kasih spilan sama Rasul kita, Rasulullah SAW. Di sekitar 10 malam terakhir lah. Nah, 10 malam terakhir itu kalau untuk kegiatan-kegiatannya sebenarnya banyak banget. Misalkan kita dengan tadarus Al-Qur'an, kita dengan tarawihnya jangan bolong, qiyamul lail segala macam, duha juga bisa, amal sunnah tuh sebenarnya banyakin aja. Kalau terus ada iktikaf juga ya. Iktikaf itu di masjid itu kita juga harus digiatin. Nah, mungkin yang bisa dibedakan dari malam-malam terakhir itu kita tingkatin intensitasnya. Ya, kita lebih banyakin lagi tadarusnya yang sebelumnya mungkin di malam-malam yang lain di bulan Ramadan kita bisa semalam tuh sejus doang, tapi di malam 10 terakhir ini kita bisa 2 juz, bisa sampai 3 juz segala macam. Terus sebelumnya kita belum pernah iktikaf ya. Nanti puasa wajar lah. Haus kering ya. Oke, yang sebelumnya kita belum pernah iktikaf, kita di 10 malam terakhir ini coba kita iktikaf gitu. Kita waktu itu belum pernah qiyamul lail, coba di 10 malam terakhir ini kita giatin lagi qiyamul lail. Duhanya juga giatin lagi. Jadi kita tingkatin intensitasnya di malam-malam 10 terakhir itu. Gitu. Emang harus ditingkatin ya di mental ini. Jadi harus bersemangat lagi seharusnya. Iya, benar-benar. Dan untuk kegiatan juga kan simpel banget ya kegiatan kita sehari-hari gitu loh. Nah, untuk pertanyaan dari Ane pribadi nih, Ane kan ngerasa nih kalau puasa tuh awalnya doang yang menggebu-gebu semangat ibadahnya, di pertengahan sama akhir tuh tiba-tiba semangat untuk ibadah tuh berkurang, tapi semangat belanja tuh malah yang meningkat nih. Lebaran. Semangat bukber.
Semangat bukber sama semangat untuk beli baju lah. Iya. Nah, antum ada saran nggak sih untuk jaga ataupun ningkatin semangat biar ibadah kita tuh lebih maksimal di 10 malam terakhir ini? Oke, mungkin yang pertama kita harus tahu dulu nih apa aja keutamaan yang ada di malam 10 terakhir ini. 10 terakhir ini. Nah, setelah kita tahu apa keutamaan-keutamaannya, di situ kita bisa lebih terpacu untuk ningkatin amal ibadah kita. Karena kita udah tahu nih, oh iya, di malam 10 terakhir ini ada malam Lailatul Qadar loh. Ada yang malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk bisa dapetin malam itu. Nah, dengan tahunya keutamaan dari malam 10 terakhir, kita bisa istilahnya menjaga semangat kita ya untuk lebih giat lagi beribadah. Nah, kedua mungkin kita cari lingkungan yang mendukung. Kalau misalkan teman-teman punya teman yang soleh atau soleha, itu kita bisa ajakin challenge aja ke dia. Kira-kira di malam 10 terakhir ini gue mau nge-challenge lu. Kita iktikaf aja malam ini. Siapa yang enggak iktikaf nanti bayarin aneh makan gitu. Pas buka tapi ya. Jangan siang hari. Pas buka gitu. Pas siang hari tiba-tiba iktikaf pun agak sia-sia juga ya. Puasa kagak malah iktikaf aja. Iya, jadi kita harus siapin lingkungan yang mendukung juga. Kalau misalkan teman-teman waktu itu diajakin bukber segala macem, coba tanyain ke teman-temannya nanti bukbernya ada sholat maghribnya enggak nih? Jangan sampai sholat maghrib malah kelewat segala macam. Ada tarawihnya enggak nih? Jangan sampai tarawih kelewat segala macam. Nah gitu. Kita harus sediain istilahnya lingkungan yang mendukung kita untuk bisa meningkatkan ibadah kita. Sehingga nanti grafik dari keimanan bisa istilahnya keimanan kita tuh di malam 10 terakhir itu eksponensial naik gitu. Bukan malah kebaikannya eksponensial turun. Waduh. Karena kebanyakan kayak gitu kan. Iya benar. Ngerasain kan? Iya benar. Eksponensial naiknya malah di bukber sama beli baju nih. Semangat bukber aduh. Bukannya naik iman dan takwanya malah semangat bukberin kayak. Iya. Juga pulang kampung sih. Semangat pulang kampung ya. Nah, itu mungkin dari adik kayak gitu sih ya. Asik. Sebenarnya berarti simpel aja ya Bang, kayak dari niat sama lingkungan gitu ya. Tapi dua itu tuh yang emang penting banget sih untuk di 10 malam terakhir ini. Kita harus kayak kuatin niatnya. Kalau niatnya aku nggak kuat kan diajak bukber ataupun diajak yang lain juga kan gas. Niat ibadahnya malah berkurang. Dipaksain aja ibadah gitu. Itu kunci satu lagi ya, dipaksain ya. Dipaksakan ibadah. Iya. Paksain aja udah. Kalau misalkan gua males sholat tarawih, tapi siapa tahu ini kan malah tarawih terakhir gua di bulan ini. Harus ingat itu ya. Kita nggak tahu bulan depan tahun depan kita bakal nikmatin bulan Ramadan ini. Itu selalu terapin itu. Kalau misalkan lagi malas ibadah ya, malas tarawih, gue malas tarawih. Oh iya, tapi siapa tahu ini tarawih terakhir gue. Itu yang harus diwati-wati gitu. Paksain dalam ibadah, paksain. Benar juga sih apa yang kata Bang Hilmi tadi. Ibadah tuh dari awalnya kan dipaksa menjadi terbiasa. Iya, terbiasa. Terpaksa terbiasa. Mantap. Iya tuh sejarahnya. Betul. Dengan berarti dari yang Anda dapat dari materi Bang Hilmi tadi itu, kita tuh untuk keutamaan malam 10 malam terakhir itu banyak banget ya, kayak malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar tuh pahalanya setara 1000 bulan ya, benar. 1000 bulan. 80 tahun lebih. 80 tahun lebih. Terus kegiatan-kegiatannya pun ternyata cukup simpel ya. Tapi ya kesimpulan ini tuh untuk kegiatannya simpel, tapi niat untuk lakuinnya itu ya nggak simpel nih niatnya. Nah, terus mungkin untuk teman-teman semua kalau mau lebih semangat lagi atau mungkin untuk meningkatkan amal ibadah. Ya, amal ibadah sama untuk memaksimalkan 10 malam terakhir 10 malam terakhir Ramadan ini bisa cari lingkungan yang baik dulu lah. Kalau antum lingkungannya masih lingkungan bermulut tiap hari mungkin ya agak dijauhin dikit lah. Kalau udah puasa baru deketin lagi nggak masalah. Terus perkuat niatnya
dan terus memaksa diri Anda untuk lebih Giat lagi. giat ibadah lagi ya. Dan konsisten. Konsisten, konsisten. tuh. Konsisten di bulan Ramadan ya. Konsistennya jaga tuh susah sih, Wir. Aneh pribadi ya susah. Ada sama juga. Masalahnya biasanya kayak gitu sih, konsistensinya itu yang kurang ya. Kadang kita sering bolong di tengah-tengah itu. Kalau udah bolong di tengah tuh selanjutnya itu malah oh ya kemarin kan udah sekali bolong sekali lagi gak masalah kan. Walaupun setan dikurung tapi setan di dalam diri sendiri itu malah yang lebih kencang ya. Setan dari luar dikurung emang, tapi setan dalam dirinya yang lebih menggebu-gebu ya. menggebu-gebu. Waduh. Oke. Banyak juga ya makanya itu. Bingung nih mau apa. Lu masih ada yang mau ditanyain nggak, Wir? Untuk kalau ditanya kayaknya masih banyak tuh sebenarnya ya. iya tapi keutamaan malam 10 malam terakhir, terus kayak untuk sedekahnya juga. Kan 10 malam terakhir kan kita terakhir ada zakat juga kan di akhirnya. iya. Zakat fitrah. Udah, terima kasih untuk para penonton dan para pemirsa yang telah menyaksikan podcast kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kita agak selengean ya, mohon maaf ya. Dan terima kasih juga untuk Bang Hilmi dan Wira yang telah menemani dalam menjalankan podcast pada kali ini. Dan Masya Allah ini materinya sangat-sangat membantu dalam biar ada prospek atau pandangan dalam menjalankan atau memaksimalkan 10 malam terakhir ini. Itu saja akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.